Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Bilangan, pasal yang ke-18 ayat 19. Bilangan pasal 18 ayat 19 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema perjanjian garam. Perjanjian garam. Di dalam bahasa Ibraninya, berit melak. Di dalam Bilangan pasal yang ke-18, kalau kita membaca dari ayat yang pertama, di sana ayat 1 sampai ayat yang ke-7, berisi tentang kewajiban para imam dan juga suku Lewi. Apa yang menjadi kewajiban tugas-tugas dari imam dan juga tugas-tugas dari suku Lewi. Imam bertugas yaitu mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan mezbah dan juga yang ada di belakang tabir, yang ada di ruang Maha Kudus. Sedangkan orang-orang Lewi bertugas melayani Tuhan, yaitu yang berkenaan dengan segala perkakas yang ada, perlengkapan yang ada di kemah sembahyang. Dan di dalam ayat 8 sampai 20 itu berisi menceritakan tentang bagian bagi para imam, bagian dari Tuhan untuk Imam Harun dan anak-anaknya. Karena Tuhan sudah menetapkan Harun dan keturunannya menjadi imam. Sedangkan ayat 21 dan seterusnya di sana berisi menceritakan bagian untuk orang-orang Lewi. Bagian dari suku Lewi, orang-orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan, mereka juga mendapat bagian dari Tuhan. Dan di dalam Bilangan pasal 18 ayat 19, ayat yang sudah saya bacakan tadi, disebutkan di sana ada perjanjian garam yang dibuat Allah dan Harun. Perjanjian garam yang dibuat Allah kepada Imam Harun, yaitu semua persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan, tentunya Tuhan berikan kepada imam-imam, yaitu kepada Harun dan kepada anak-anaknya. Dan mengapa disebut perjanjian garam? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama, ada 3 kali disebutkan tentang perjanjian garam. Yang pertama di dalam Imamat 2 ayat yang ke-13, di mana korban sajian harus dibubuhi garam. Dan itu menjadi perjanjian garam kalau kita baca di sana, bahwa segala korban yang dipersembahkan kepada Tuhan dibubuhi dengan garam. Juga yang kedua di dalam
Bilangan 18 ayat yang ke-19 ini. Ketika Tuhan berfirman kepada Harun bahwa segala persembahan kudus, persembahan khusus yang dipersembahkan oleh umat Tuhan, orang Israel, diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Dan itu menjadi perjanjian garam. Dan yang ketiga di dalam 2 Tawarik 13 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, tidak tahukah bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa atas Israel, kuasa atas kerajaan Israel kepada Daud dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan perjanjian garam, dahulu di kalangan masyarakat timur, garam digunakan untuk mensahkan perjanjian, sehingga garam menjadi lambang dari kesetiaan. Garam menjadi lambang dari kelanggengan. Jadi garam digunakan untuk mensahkan supaya perjanjian itu sah. Mereka menggunakan garam. Itu terjadi zaman dahulu, masyarakat timur. Dan perjanjian garam, menurut adat orang Timur Tengah, kalau disuguhi garam berarti permusuhan selesai. Kalau disuguhi garam berarti damai, ada perdamaian. Perjanjian garam dalam bahasa Ibrani, berit melak, adalah perjanjian yang menggunakan objek tertentu yang dibubuhi garam dengan makna bahwa perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. Jadi perjanjian garam itu perjanjian yang tidak akan pernah dibatalkan. Garam telah kita ketahui mempunyai unsur kimiawi yang dapat mencegah pembusukan. Garam menjadi salah satu alat untuk mengawetkan. Kalau para nelayan mendapatkan ikan yang banyak, untuk mengawetkan biasanya dikasih garam dan dijemur menjadi ikan asin supaya awet. Jadi garam mempunyai salah satu fungsi untuk mengawetkan. Dan oleh karena itu garam menjadi lambang dari kestabilan. Garam menjadi lambang keadaan permanen, keadaan yang langgeng. Seringkali dalam pembuatan perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian itu melakukan makan bersama. Mereka makan garam bersama. Itu terjadi pada zaman dulu, zaman Alkitab. Yang menunjukkan bahwa keloyalan dan kesetiaan abadi kepada satu sama lain dalam hubungan perjanjian itu. Jadi perjanjian garam ini sangat mengikat. Garam melambangkan pengawetan dan keabadian, sehingga perjanjian garam memiliki arti perjanjian itu kekal. Perjanjian itu untuk selama-lamanya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Itulah perjanjian garam. Dan di dalam Bilangan pasal 18, ayat yang ke-19, ayat pokok kita yang sudah kita baca, bahwa Tuhan memberikan kepada Imam Harun dan anak-anaknya segala korban khusus, yaitu segala korban kudus dari umat Israel, dari umat Tuhan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada Imam Harun dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian garam artinya perjanjian yang kekal, perjanjian yang tidak dapat dibatalkan, perjanjian untuk selama-lamanya.
Dan sampai saat ini, umat-umat Tuhan harus mempersembahkan korban untuk Tuhan. Harus membawa korban-korban ke rumah Tuhan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tidak mungkin semuanya kemudian Tuhan menerimanya. Tetapi Tuhan sudah membuat perjanjian kepada Imam Harun bahwa korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu Tuhan berikan kepada imam-imam. Tuhan berikan kepada imam-imam yang melayani. Itulah perjanjian garam, perjanjian selama-lamanya. Jadi ketika Bapak Ibu membawa korban, persembahan ke rumah Tuhan, korban itu tentunya dipersembahkan kepada Tuhan. Korban itu tentunya kudus, korban itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan korban itu kepada imam-imam yang melayani. Itu yang menjadi perjanjian Tuhan dengan Imam Harun. Perjanjian garam, perjanjian yang kekal, perjanjian turun-temurun, perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, menjadi kewajiban sebagai umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan. Menjadi kewajiban dari imam-imam untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Dan Tuhan pun memberikan berkat-Nya. Baik kepada umat-umat Tuhan, memberkati di dalam pekerjaan, memberkati di dalam usaha, memberkati di dalam keluarga. Tuhan pun juga memberkati imam-imam melalui berkat yang dipersembahkan oleh umat Tuhan kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada imam-imam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sama-sama berdoa, biarlah kita bersama-sama menjadi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan dan juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi imam-imam Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih segala keberadaan kami, segala apa yang kami miliki, itu semua adalah berkat dari Engkau Tuhan. Dan berikan kepada kami hati yang taat, hati yang mau mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang mencintai Engkau. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mencintai dan mengasihi Engkau. Kami mau memberikan korban-korban yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu melimpah atas umat-umat-Mu. Berkat-Mu melimpah atas kami hamba-hamba-Mu. Engkaulah segala-galanya bagi kami, Allah yang memelihara kehidupan kami. Tangan kanan-Mu, Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kanan-Mu, Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.